Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita masih dapat melakukan presentasi ini secara lancar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta taslim kepada junjungan kita Sang revolusioner Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Adapun materi atau hal-hal yang akan saya jelaskan pada presentasi ini ialah mengenai sistem manajemen K3 dan prosedur K3. Langsung saja, definisi dari sistem manajemen K3 atau SMK3 ialah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Baik, selanjutnya adapun kebijakan K3. Kebijakannya yaitu komitmen pemimpin suatu organisasi atau perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya, juga pihak-pihak yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas operasi perusahaan organisasi tersebut. Selanjutnya, maksud dan tujuan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun maksudnya di sini ada beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama ialah pemeliharaan kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang kedua, taat asas dan setiap prosedur operasional yang dirancang untuk mencegah luka atau penyakit. Yang ketiga itu mematuhi Undang-Undang Pokok Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 dan seluruh yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, adapun penerapan sistem manajemen dari K3. Sesuai dengan bab 3 pasal 3 Peraturan Materi Tenaga Kerja Nomor Perundang-undangan 5 Men/1996, penerapan SMK3 diwajibkan kepada perusahaan dengan tingkat penerapan sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat risiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 elemen. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat risiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 elemen. Yang ketiga ada perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat perusahaan risiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 elemen. Ada yang terakhir ada tujuan penerapan SMK3. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegritas. Selanjutnya, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Dan yang terakhir ada menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?